Halo, selamat datang di video pembelajaran metode penelitian sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 paradigma besar dalam ilmu sosial, yaitu positivisme, interpretatif, kritis, dan konstruktivis. Keempat paradigma ini merupakan lensa atau cara pandang yang berbeda dalam melihat realitas sosial. Paradigma tidak sekadar mempengaruhi cara kita meneliti, tetapi juga menentukan bagaimana kita memahami manusia dan masyarakat. Thomas Kuhn dalam karya klasiknya, The Structure of Scientific Revolutions, menjelaskan bahwa paradigma adalah seperangkat keyakinan, nilai, dan teknik yang digunakan oleh komunitas ilmiah untuk memahami realitas. Paradigma, dengan demikian, bukan hanya teori, tetapi juga kerangka berpikir yang membimbing seluruh proses penelitian. Mari kita jelajahi satu persatu, mulai dari paradigma positivistik yang menjadi dasar dari ilmu pengetahuan modern, hingga paradigma konstruktivistik yang menekankan realitas sosial sebagai hasil konstruksi manusia. 1. Paradigma positivistik. Ilmu sebagai cermin realitas. Paradigma positivistik lahir dari semangat pencerahan, Enlightenment, di Eropa abad ke-18 dan 19. Tokoh yang paling dikenal adalah Auguste Comte, 1798-1857, yang sering disebut sebagai Bapak Sosiologi. Comte berpendapat bahwa ilmu sosial harus mengikuti metode ilmu alam, yaitu mengamati fakta secara objektif, mengukur, dan menemukan hukum-hukum umum. Menurutnya, masyarakat dapat diteliti seperti objek fisik lainnya dengan menggunakan logika empiris dan rasionalitas. Dalam paradigma ini, realitas dianggap tunggal dan objektif. Artinya, fenomena sosial memiliki keberadaan yang independen dari peneliti. Tugas ilmuwan adalah mengamati, menjelaskan, dan memprediksi fenomena itu melalui pengukuran dan analisis statistik. Tokoh-tokoh lain seperti Emil Durkheim, 1895, menegaskan bahwa fakta sosial harus diperlakukan sebagai benda. Social facts must be treated as things. Durkheim percaya bahwa fenomena seperti bunuh diri, moralitas, atau agama dapat dijelaskan dengan mencari hubungan sebab akibat di antara variabel sosial. Ciri-ciri paradigma positivistik ontologi, hakikat realitas. Realitas bersifat objektif dan dapat diukur. Epistemologi, hubungan peneliti objek. Peneliti bersikap netral dan terpisah dari objek penelitian. Metodologi, menggunakan pendekatan kuantitatif, eksperimen, survei, dan analisis statistik. Tujuan penelitian, menemukan hukum-hukum umum dan melakukan prediksi terhadap perilaku sosial. Contoh dalam penelitian, misalnya penelitian tentang hubungan antara pendidikan dan tingkat kemiskinan menggunakan data statistik dari BPS. Peneliti mencari korelasi dan signifikansi antar variabel untuk menjelaskan fenomena sosial secara objektif. Paradigma positivistik telah melahirkan banyak kemajuan dalam ilmu sosial modern. Namun, banyak kritik yang mengatakan bahwa pendekatan ini terlalu kaku, mengabaikan makna subjektif manusia, dan terlalu meniru ilmu alam. 2. Paradigma interpretatif, memahami makna di balik tindakan sosial. Sebagai reaksi terhadap positivisme, lahirlah paradigma interpretatif. Paradigma ini menekankan bahwa dunia sosial tidak dapat dipahami hanya dengan angka dan statistik, tetapi harus dimaknai dari sudut pandang pelaku sosial itu sendiri. Tokoh penting dalam paradigma ini adalah Max Weber, 1804-1920, yang memperkenalkan konsep Verstehen, yaitu pemahaman mendalam terhadap makna subjektif yang dimiliki oleh individu dalam tindakannya. Weber menolak ide bahwa fenomena sosial dapat dijelaskan seperti hukum alam,
Bagi Weber, manusia bertindak berdasarkan nilai, motivasi, dan makna. Tokoh lain seperti Alfred Schutz dan Herbert Blumer mengembangkan paradigma ini melalui fenomenologi dan interaksionisme simbolik. Blumer menyatakan bahwa makna sosial tidak melekat pada benda, tetapi diciptakan dan dimodifikasi melalui interaksi sosial. Ciri-ciri paradigma interpretatif ontologi. Realitas bersifat subjektif dan ganda, berbeda bagi setiap individu. Epistemologi. Peneliti harus berinteraksi langsung dengan subjek untuk memahami makna dari sudut pandang mereka. Metodologi. Menggunakan pendekatan kualitatif, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi etnografi. Tujuan penelitian. Untuk memahami makna dan pengalaman manusia, bukan untuk mengukur atau memprediksi. Contoh dalam penelitian-penelitian tentang makna pernikahan dalam masyarakat urban akan melibatkan wawancara mendalam dengan pasangan suami istri untuk memahami bagaimana mereka mendefinisikan cinta, komitmen, dan kebahagiaan dalam konteks modern. Menurut Creswell 2018, paradigma interpretatif sangat penting dalam ilmu sosial karena menempatkan manusia sebagai makhluk yang aktif menafsirkan dunia, bukan sekadar objek yang bereaksi terhadap stimulus. Dengan kata lain, penelitian interpretatif berusaha menjawab pertanyaan, apa makna di balik tindakan sosial manusia? 3. Paradigma kritis. Ilmu untuk pembebasan dan perubahan sosial. Paradigma ketiga adalah paradigma kritis. Berbeda dari dua paradigma sebelumnya, paradigma ini tidak hanya ingin memahami atau menjelaskan realitas, tetapi mengubahnya. Paradigma kritis berakar dari pemikiran Karl Marx 1883 yang melihat masyarakat sebagai arena konflik antara kelas-kelas sosial. Marx menilai bahwa ilmu sosial tidak boleh netral, karena netralitas seringkali justru melanggengkan ketidakadilan. Oleh karena itu, tugas ilmu sosial adalah membongkar struktur kekuasaan, ideologi, dan dominasi yang menindas. Pemikiran Marx kemudian dikembangkan oleh mazhab Frankfurt seperti Jürgen Habermas, Herbert Marcuse, dan Theodor Adorno. Habermas memperkenalkan gagasan knowledge constitutive interests, bahwa setiap ilmu memiliki kepentingan tertentu. Jika positivisme memiliki kepentingan teknis, mengontrol dunia, maka ilmu kritis memiliki kepentingan emansipatoris, yaitu membebaskan manusia dari belenggu ideologi dan ketimpangan sosial. Ciri-ciri paradigma kritis ontologi. Realitas sosial dibentuk oleh struktur kekuasaan dan dominasi. Epistemologi. Pengetahuan bersifat reflektif dan bertujuan untuk perubahan sosial. Metodologi. Kombinasi kualitatif dan partisipatoris. Peneliti berperan sebagai agen perubahan. Tujuan penelitian. Membangun kesadaran kritis, critical consciousness, dan memberdayakan masyarakat. Paradigma ini banyak digunakan dalam penelitian feminis, studi media, pendidikan kritis, dan studi pembangunan. Contohnya, penelitian tentang kesenjangan gender di tempat kerja tidak hanya mendeskripsikan kondisi, tetapi juga mengkritisi sistem patriarki dan menawarkan strategi transformasi sosial. Menurut Fay, penelitian kritis harus mampu mengungkapkan struktur tersembunyi dari ketidakadilan sosial dan membantu masyarakat menyadari posisi mereka dalam sistem tersebut. Itulah mengapa paradigma ini sering menggunakan pendekatan partisipatif. Masyarakat bukan sekadar objek, tetapi subjek penelitian yang ikut berpikir dan bertindak. Contoh dalam penelitian, misalnya, penelitian tentang eksploitasi buruh migran perempuan bukan hanya mengumpulkan data tentang kondisi kerja, tetapi juga mendorong munculnya kebijakan perlindungan tenaga kerja dan kesadaran kolektif di antara para pekerja. Paradigma kritis menegaskan bahwa pengetahuan selalu terkait dengan kekuasaan,
Sebagaimana dikatakan Michel Foucault, power and knowledge directly imply one another. Kekuasaan dan pengetahuan saling membentuk. Oleh karena itu, penelitian sosial harus membuka ruang bagi suara-suara yang terpinggirkan. 4. Paradigma konstruktivis. Realitas sebagai konstruksi sosial. Paradigma konstruktivis berkembang dari tradisi interpretatif, tetapi lebih menekankan pada proses sosial dalam membangun realitas. Menurut paradigma ini, realitas tidak ditemukan, melainkan dikonstruksi melalui interaksi sosial, bahasa, dan budaya. Tokoh pentingnya adalah Peter L. Berger dan Thomas Lockman melalui karya monumental mereka, The Social Construction of Reality. Mereka menjelaskan bahwa dunia sosial dibentuk melalui 3 proses: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Individu menciptakan realitas sosial. Realitas itu menjadi objektif melalui institusi, lalu diinternalisasi kembali oleh individu lain. Dengan demikian, dunia sosial bersifat dinamis dan dibangun terus-menerus. Ciri-ciri paradigma konstruktivis. Ontologi. Realitas bersifat sosial dan dibangun melalui interaksi manusia. Epistemologi. Pengetahuan adalah hasil negosiasi makna antara peneliti dan subjek. Metodologi. Pendekatan kualitatif yang menekankan narasi, diskursus, dan interpretasi bersama. Tujuan penelitian. Mengungkap bagaimana individu atau kelompok membangun makna terhadap pengalaman mereka. Paradigma konstruktivis banyak digunakan dalam penelitian etnografi, studi budaya, komunikasi, dan pendidikan. Contoh dalam penelitian tentang identitas digital generasi Z di media sosial misalnya, akan melihat bagaimana pengguna membangun identitas melalui postingan, caption, dan interaksi daring. Realitas diri di dunia digital tidak tetap, melainkan dikonstruksi dan dinegosiasikan melalui bahasa dan simbol. Menurut Lincoln dan Guba, paradigma konstruktivis menolak pandangan bahwa peneliti bisa sepenuhnya netral. Pengetahuan dihasilkan dari dialog, refleksi, dan kolaborasi antara peneliti dan partisipan. Inilah sebabnya paradigma ini sering dikaitkan dengan pendekatan naturalistik dan naratif. Paradigma konstruktivis memberikan ruang bagi pluralitas makna, menekankan bahwa tidak ada satu kebenaran tunggal, melainkan banyak versi kebenaran yang bergantung pada konteks sosial dan budaya. 6. Relevansi paradigma dalam penelitian sosial kontemporer. Dalam konteks penelitian sosial modern, keempat paradigma ini tidak selalu saling bertentangan. Banyak peneliti mengadopsi pendekatan multiparadigmatik untuk memahami kompleksitas masyarakat. Misalnya, penelitian tentang perubahan perilaku masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 dapat menggunakan A. Paradigma positivistik untuk mengukur tingkat vaksinasi. B. Paradigma interpretatif untuk memahami persepsi masyarakat. C. Paradigma kritis untuk mengkaji isu ketimpangan akses vaksin. Dan paradigma konstruktivis untuk menelusuri bagaimana media sosial membentuk makna vaksin aman atau berbahaya. Dengan demikian, paradigma bukanlah batas yang kaku, melainkan cara pandang yang dapat saling melengkapi. Menurut Guba dan Lincoln, paradigma penelitian adalah the basic belief system or worldview that guides the investigator. Artinya, setiap peneliti perlu menyadari posisi paradigmatik mereka agar penelitian menjadi konsisten secara filosofis dan metodologis. Penutup. Paradigma sebagai kompas ilmu sosial. Sebagai penutup, mari kita renungkan. Paradigma bukan sekadar teori, tetapi kompas intelektual yang menentukan bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita meneliti, dan untuk tujuan apa kita melakukan penelitian.
Paradigma positivistik membantu kita mengukur dunia sosial dengan presisi. Paradigma interpretatif mengajarkan kita memahami makna manusia. Paradigma kritis mengingatkan kita pada tanggung jawab moral untuk memperjuangkan keadilan. Dan paradigma konstruktivis membuka kesadaran bahwa realitas sosial selalu kita bangun bersama. Dalam dunia yang semakin kompleks, peneliti sosial tidak hanya dituntut cerdas secara metodologis, tetapi juga bijak secara paradigmatik. Dengan memahami keempat paradigma ini, kita dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan tujuan penelitian, sifat fenomena, dan nilai-nilai yang kita pegang sebagai ilmuwan sosial. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa di topik berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya.